Selamat datang di channel Strategic Horizon. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam program swasembada pangan di era Prabowo Subianto. Dari latar belakang, kebijakan, capaian, hingga tantangan yang masih menghantui. Ketahanan pangan adalah fondasi utama kedaulatan suatu bangsa. Sejak 5 tahun terakhir, isu krisis pangan global dari pandemi COVID-19, konflik Ukraina-Rusia, hingga perubahan iklim, membuat Indonesia semakin menegaskan target swasembada pangan pada 2025 sampai 2028. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan tidak lagi mengimpor komoditas pokok seperti beras, jagung, gula, dan garam setelah 2025. Flagship program ini menjadi salah satu pilar Asta Cita yang diusung, di samping pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk mewujudkan target ambisius tersebut, pemerintah meluncurkan beberapa kebijakan kunci. 1. Food Estate, lumbung pangan nasional. Pengembangan lahan seluas 400.000 hingga 500.000 hektar di Kalimantan Tengah, Merauke, Papua, dan Sumatera Utara. Melibatkan TNI Polri sebagai brigade pangan untuk pendampingan teknis, membantu cetak sawah dan distribusi pasca panen. Program cetak sawah baru dan intensifikasi target penambahan lahan 3 juta hektar hingga 2028 terdiri dari ekstensifikasi hingga 1,5 juta hektar dan intensifikasi seluas 1,5 juta hektar. Anggaran 15 triliun dialokasikan untuk cetak 150.000 hektar sawah baru setiap tahun, plus optimalisasi 80.000 hektar lahan produksi. Pembentukan holding BUMN pangan, Agrinas dan antara penggabungan BUMN pertanian, perikanan dan perkebunan dalam satu payung untuk mengelola program food estate. Modal awal berasal dari dana internal, sehingga tidak membebani APBN langsung. Sinergi multi kementerian dan daerah Kementerian Pertanian, PUPR, dan pemerintah daerah bersinergi mempercepat pembangunan irigasi, jalan produksi, serta sertifikasi lahan. Kita simak hasil yang sudah terlihat hingga kuartal pertama 2025. Beras. Produksi beras untuk 2024 mencapai 30,6 juta ton setara gabah kering panen. Per Maret 2025, panen musim pertama menambah 8,2 juta ton. Cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga Juni. Stok cadangan Bulog kini menyentuh 9 juta ton, melebihi target minimal 7 juta ton. Jagung. Produksi jagung pakan pada 2024 sebesar 16,7 juta ton. Per April 2025 menanjak ke 17,2 juta ton. Angka ini lebih tinggi dari konsumsi dalam negeri yang diperkirakan 13,5 juta ton, membuka peluang ekspor ke Asia Tenggara. Gula dan garam. Produksi gula lokal naik dari 2,4 juta ton 2024 menjadi 2,5 juta ton 2025. Sementara garam konsumsi tercatat 2,4 juta ton, mendekati kebutuhan nasional 2,8 juta ton. Investasi infrastruktur. Sejak 2023 telah dibangun 1.200 sumur bor, 350 embung, dan 450 km kanal irigasi baru di lahan food estate, dengan total investasi mencapai 3,2 triliun di Kalteng dan Merauke. Tentu, perjalanan menuju swasembada penuh liku, variabilitas iklim fenomena El Niño 2024 menyebabkan kekeringan di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara, menurunkan produksi padi hingga 5% di beberapa wilayah. 2. Infrastruktur dan logistik. Meski irigasi bertambah, masih ada 30% lahan yang bergantung pada irigasi tada hujan. Akses jalan produksi di food estate Merauke masih minim, memicu biaya angkut tinggi. 3. Sengketa dan sosial konflik lahan di Merauke antara investor dan masyarakat adat belum sepenuhnya terselesaikan. Partisipasi petani lokal dalam pengambilan keputusan dinilai masih kurang. 4. Pengawasan dan tata kelola transparansi, penggunaan dana dan realisasi program di lapangan perlu diperketat. Beberapa kasus dugaan korupsi alat mesin pertanian, Al-Sintan, menunjukkan perlunya mekanisme audit eksternal independen.
Kelima, diversifikasi pangan fokus beras dan jagung perlu diimbangi pengembangan sumber pangan lokal seperti sagu, ubi, dan kacang-kacangan agar ketahanan pangan lebih berkelanjutan. Meskipun tantangan masih mengintai, arah kebijakan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan jangka panjang. Dengan optimalisasi program, perbaikan tata kelola, serta keterlibatan aktif petani, target swasembada 2025 sampai 2028 masih bisa dikejar. Mari terus dukung upaya ini dengan meningkatkan produktivitas, menjaga kelestarian agraria, dan memastikan kedaulatan pangan untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.